Nah, datang ke Domo Transmisi karena memang atas rekomendasi dari bengkel resmi. Ada dua nih yang gede nih, sisanya yang kecil-kecil. Kembali lagi bersama gue Arya di segmen overall mobil Honda. Nah, sekarang tanggal 15. Nah, sebenarnya tanggal 15 Agustus ini, di bulan ini mobil Honda lagi agak jarang ya. Nah, tapi sekali ya datang, ini kilometer hitungannya rendah loh. 2016, mobil 9 tahun, terus kilometer baru 90.000. Ya, pemakaian wajar lah ya. 9 tahun pakai, kilometer 90.000. Tapi hitungannya sebenarnya belum terlalu gondrong. Nah, kalau dulu gue pernah mungkin cerita mobil HR-V ya, yang kilometernya paling rendah kita pernah terima itu kan mobil HR-V ya, kilometernya 70.000. Nah, tapi untuk BR-V kan rata-rata kilometernya udah cukup lah, di atas 150.000 ya kan, di atas 100 lah minimal. Nah, tapi ini nih pertama nih, mobil BR-V terus kilometernya 92.000 tahun 2016, bersifat rontok. Nah, buat temen-temen yang punya mobil Honda, tulis dong di kolom komentar mobil kalian itu Honda apa, kilometernya berapa, dan pernah overhaul atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman memang belum pernah overhaul, kasih tahu dong tips and triknya gimana nih cara ngerawat mobil Honda biar belt CVT-nya nggak rontok atau nggak putus ya kan. Tulis di kolom komentar juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke pengerjaan mobil ini, gue pengen nge-review sedikit mobil-mobil yang ada di Domo Transmisi. Mobil Agustus ini nggak terlalu banyak lah ya, kayak di sebelah sini ada CR-V yang mesinnya 2000 cc, ini overall matic. Di sebelahnya juga ada Alphard, terus masih ada FJ Cruiser. Nah, di situ kita ada beberapa mobil nih yang lagi overall mesin. Ada Grand Max, terus ada juga mobil Hilux tuh yang 4x4 itu juga overall mesin. Nah, jadi Domo Transmisi ini sekarang nggak cuma terima overall matic doang nih teman-teman. Ada overall mesin, selagi spare part ada ya kan. Terus masalahnya memang udah jelas, memang mesinnya ada masalah, overall kita juga terima. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, let's go. Kita langsung lihat pengerjaannya. Oke guys, di sini gue lagi ngebongkar nih mobil Brio yang kilometernya baru 92.000. Nah, ini di bagian belt CVT-nya yang rontok guys. Ada dua nih yang gede nih, sisanya yang kecil-kecil. Nah, sebenarnya ada caranya guys buat menghindari kasus belt CVT putus. Jadi mobil ini nggak langsung semena-mena langsung belt CVT-nya putus gitu, enggak. Karena dia kan di beltnya itu sendiri ada beberapa lapisan karena biasa dia bakal rontok perlahan. Kayak salah satu contohnya ini nih. Mobil ini tuh sebenarnya udah rontok dari 2 bulan yang lalu. Cuma yang punya mobil itu dia masih bingung ya mau servis di mana. Sampai akhirnya dapat Domo Transmisi karena direkomendasiin sama Honda sendiri. Akhirnya ya udah memutuskan setelah dia sebulan atau 2 bulan lah dia ngecek itu belt CVT rontok. Nah, kalau buat teman-teman yang punya mobil Honda, biasa kalau teman-teman mau ganti oli matic itu kan bagusnya kan ganti sekalian sama filternya ya. Nah, itu kan nanti bakal buka oil pan. Nah, kalau teman-teman buka oil pan, nah ini ada magnet-magnetnya, bisa ngecek nih sekalian nih ada rontokan atau enggak. Nah, jadi biasa ada tanda-tandanya lah sebelum belt CVT-nya rontok. Oke, paling itu aja, kita lanjut
untuk pengerjaannya. Let's go. Oke guys, sekarang untuk proses overhaulnya udah selesai. Flashback dikit lagi, mobil ini BRV 2016, kilometer baru 92.000. Nah, datang ke Domo Transmisi karena memang atas rekomendasi dari bengkel resmi. Dan mobil ini ternyata ini rontoknya tuh sama pemiliknya udah dibiarin kurang lebih itu sekitar sebulan 2 bulan. Nah, kemarin baru aja datang ke Domo Transmisi, proses pengerjaannya cukup cepet ya, 2 hari karena bengkel lagi ya trafficnya nggak terlalu rame lah. Nah, gimana hasil proses pengerjaannya? Yuk kita lihat langsung, kita test drive, let's go. Oke guys, sekarang gue mau test drive nih hasil pengerjaan mobil overhaul. Nah tapi buat temen-temen nih, sebelum gue mau tes mobil ini, gue ada info sedikit. Jadi Domo Transmisi sekarang kita punya segmen baru di YouTube, itu nama segmennya adalah Info A1. Nah, gue nggak tahu nanti ketika mau video ini di launching di YouTube itu video A1-nya bakal udah launching atau belum. Tapi at least gue mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat nanti di YouTube ada notifikasi baru untuk segmen A1, teman-teman wajib nonton itu karena di situ nanti kita yang pasti kita akan memberikan informasi nih, entah informasi terbaru, terus entah itu walaupun informasinya yang sudah lewat, intinya dari segmen tersebut kita ingin memberikan edukasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ada informasi apa nih mengenai otomotif mobil di luar sana, nah di situ akan kita update. Oke. Nah, sekarang kita mau test drive nih mobil BRV-nya guys. Lihat ya, ini kilometernya baru 92.000. Gua nggak bohong. Tidak gua lebih-lebihkan lah, kilometernya masih rendah walaupun mobilnya baru 9 tahun. Pemakaian normal ya, berarti per tahunnya 10.000 km ya. Tiap 6 bulan sekali ganti oli. Nah, oke. Ini gue mau tes dulu nih. Ini posisi N ya. Kita dari P dulu deh. Dari P masukin ke R, N. Nah sekarang D, maju D. Oke, D nya normal ya. N, R. Oke, R nya bagus, smooth. D lagi. Ih, D nya responsif sekali. R sekali lagi. Ini masih oke. Ini udah oke nih hasilnya. PRND-nya normal, nggak ada jeduk, nggak ada apa. Ya kayak kakinya agak goyang dikit lah, tapi ya khasnya Honda lah ya. Kayak kakinya memang ada PR dikit, tapi nggak masalah. Intinya kita udah tahu di matic-nya udah normal. Nah sekarang gue mau tes jalan. Nah mungkin kita putar-putar dulu ya, cari jalannya agak sepi. Oke, let's go.
Oke, sekarang ini mau tes ini ya, tes ngebut. Kita mau ngetes akselerasi mobilnya gimana di bagian metiknya sama di bagian mesinnya juga sekalian kita tes. Ini kebetulan Kelapa Gading lagi sepi, jadi tanggal 18 Agustus ini cuti bersama. Padahal hari Senin itu biasanya kan macet ya Kelapa Gading ya. Tapi ini kan lagi cuti bersama, enak nih kita tes-tes di Kelapa Gading guys. Wah, ada mobil, nggak bisa ngebut. Kita tunggu momentum dulu ya. Oke, ini mau masuk tes akselerasinya ya. Oke, siap. Oke ya, enak ini akselerasinya. Sekarang kita mau tes tanjakan juga. Nah, sekarang kita udah di tanjakan guys. Kita tes ya, N D. Wih, mobilnya nahan loh. Ini kondisi isi penumpang 3 orang ya. Tes. Oke, nggak ada masalah. Kita tes sekali lagi. Oke, bagus, metiknya nahan. Ini nggak semua mobil CVT itu kalau ditanjakan nahan ya guys. Ada beberapa mobil kayak Alphard yang khususnya transmisinya udah CVT yang Gen 2 ke atas, itu kan kode gearboxnya K112. Itu karena mobilnya bebannya berat, jadi dia kebanyakan kalau tanjakannya terlalu ekstrim biasanya mobilnya nggak nahan. Cuma kalau misalkan kayak mobil HRV, BRV gini, lihat isi orangnya lah. Kalau misalkan isi orangnya ini kan kita bikin video cuma bertiga, jadi mobilnya masih bisa nahan. Tapi kalau misalkan isinya udah mulai full, jarang lah. Guys, kita udah selesai test drive dan seperti biasa di akhir video gue ingin sedikit memberikan edukasi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil Honda CVT itu kan, teman-teman udah pasti tahu lah ya, ada D, ada S, ada L ya kan. Nah, ini setiap ini tuh punya fungsinya masing-masing guys. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih ngendarainya di jalanan yang datar, terus rata ya kan, terus perkotaan, itu teman-teman biasa pakai D aja, nggak usah ke S, apalagi L itu nggak usah sama sekali ya kan, percuma. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman misalkan ngerasa oke, jalanan agak kosong, terus teman-teman pengen sedikit kebut-kebutan, bolehlah pakai S ya kan. Nah, lalu L ini fungsinya buat apa? Nah, jadi L ini biasa kita pakai kalau misalkan teman-teman ke daerah pegunungan, tanjakan-tanjakan gitu kan. Nah, itu lebih enak metiknya kita kunci di L aja. Nah, jadi kurang lebih gitulah informasi yang bisa gua kasih. Oke, berarti cukup ya untuk video YouTube kali ini untuk mengenai mobil BRV 2016 yang kilometer 92.000 dan dengan bagian CVT-nya udah putus. Untuk hasil pengerjaannya udah ada di awal. Nah, oke, paling segitu aja untuk video kali ini ya. Buat teman-teman yang punya masalah metik untuk di daerah sekitar Jabodetabek, bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Tangerang Selatan, Bintaro, juga bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Nah, terus untuk luar kota kita sudah ada di Bandung, Padalarang. Itu jaraknya cuma 40 menit lah dari kota Bandung menggunakan tol. Terus juga sudah ada di Jalan Raya Lontar. Oke, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Metik. Domo Transmisi, running smooth.